Bapak saya, sekarang almarhum, bapak saya. Bapak saya itu dulu, sampai sekarang sih diteruskan adik saya ya, punya kontraktor listrik, namanya CV Ditagria di Jogja. Untuk menghidupin 6 orang anak cowoknya yang suka makan semua itu. Ketika saya lanjut ke S1, usia 21 tahun ya, usia 21 tahun saya tuh lanjut mahasiswa, status saya mahasiswa S1, lulus D3. Bapak saya pengen ngajari saya, berarti kalau pakai topi, dia pakai topi tulisannya teacher, oke? Itu ya, teacher. Wikan, Rene, nah udah itu pagi-pagi. Gini, Bapak ajari, piye carane menginstal panel listrik. Listrik PLN, turun ke meteran, turun lagi ke grup MCB. Terus saya diajarin juga merancang automatic switch kontaktor. Maksudnya kalau listrik PLN mati, otomatis genset nyambung, kan gitu kan. Itu cocok untuk kalau masang listrik di rumah sakit. Kalau sedang ngoperasi dokter itu tiba-tiba PLN ngedrop, kan nggak mungkin nyari HP untuk nyenteri perut yang jadi udal-udal itu kan nggak mungkin. Terus saya diajarin juga, Wikan, iki kabel, sak roll kabel, nek pengen toko murah, kayak neng kono kayak, nanggone koko-koko, cici-cici, sing duwe toko listrik tuh. Kalau mau beli murah lagi, kabel, lampu ke Jakarta, tuh di Mangga 2, pasar Mangga 2. Saya diajari itu semua 3 hari. Kalau itu di materi di SMK atau jurusan listrik mungkin 1 hingga 2 semester. Wah hebat ya Pak Wikanya, 3 hari. Enggak juga. Kalau saya disuruh utak-utak listrik ya enggak berani juga. Kan cuma 3 hari. Tapi kan dia mau beli, bapak saya kan mau masuk ke TEVA. TEVA-nya kan ngelihat dulu karakter si anak itu cocoknya apa. Kalau cocoknya itu teknis, lanjut ke teknis. Kalau cocoknya, oh ini passionnya anak ini. Bapak saya tuh tahu, saya tuh nggak passion teknik mesin. Saya itu alumni S3 teknik mesin Jepang. S2 teknik mesin Belanda dan Jerman. Kalau mobil saya mogok, apa yang saya lakukan? Telepon bengkel. Enggak passion kok saya. Mobil mogok, kulkas rusak, mesin cuci rusak, kipas angin rusak. Saya itu ngapa kok rusak? Sadol wae. Tapi kalau bikin film, saya passion. Passion saya. Saya ini enggak ada yang ngajarin loh bikin film, acting, ngedit film, ngupload ke YouTube sampai YouTube saya punya AdSense, saya tuh punya penghasilan YouTube per bulan loh. Ini banyak bapaknya atau banyak ibunya di sini ya. Nah, gaji YouTube, bukan gaji YouTube ya, penghasilan YouTube saya sebulan itu bisa untuk neraktir seluruh bapak-bapak di sini bakso pinggir jalan. Ibunya banyak, gaji saya nggak sebanyak Atta Halilintar. Tapi minumnya es teh tawar. Ya kan nggak banyak gaji saya. Bapak saya tahu kalau anak ini enggak passion di dalam teknis. Maka ketika nge-coach, bapak saya ngarahkan saya ke marketing. Apa TEVA-nya? Wikan, sebelah kono. Perapatan kayak ngidul, mengko kiri jalan. Ada orang baru bangun rumah dari awal, baru fondasi. Pasti butuh sambungan listrik baru. Sana, berangkat, tawarin. Sambungan listrik baru dari CV Ditagria kita. 1 titik lampu harganya sekian rupiah, 1 titik stop kontak harganya sekian rupiah. Berangkat sekarang. Gimana rasanya itu? Wah, baru belajar 3 hari kan. Suruh praktek, meyakinkan orang, konsumen lagi. Konsumen betulan itu, manusia betulan itu. Otomatis kan saya menghafalkan seluruh materi Bapak kan. Iya kan? Saya ingat-ingat semua, saya hafalkan, saya pahami apa materi Bapak, gimana cara merayu konsumen, meyakinkan konsumen, ini nanti diagramnya kayak gini, nanti Bapak bisa ngidupin lampu itu dari saklar sini, hidup, matikan dari sana bisa, sini ganti hidup. Kan sudah saya hafalkan itu semua, berangkat saya kan juga lumayan jago ngomong, saya yakinkan, ketemu sama orangnya itu, ya masih muda, masih ya 30-an, kan baru mau bangun rumah. Saya yakinkan,
saya rayu ini harganya sekian dan sebagainya. Berhasil atau gagal? Gagal. Karena hidup itu tidak mudah. Ferguson. Gagal. Terus pulang. Si anak tuh pulang ketemu dengan coach. Nah, coach kan masih pakai topi coach tuh. Memainkan peran coachingnya. Piye, berhasil apa gagal? Gagal ya Pak. Terus coach ngapain? Coba lagi. Sesuk neng kono ono meneh, coba meneh. Waduh. Wah. Kan udah pernah ditolak saya, kan berarti sudah agak kuat saya. Kan kalau udah pernah ditolak kan berarti lebih kuat ya. Oh ya, tadi saya lupa ya bilang. Saya D3 kan lulus, tapi selama saya jadi masa D3 itu saya sukses. Ditolak 10 cewek S1 Pak. Malah tertawa ya. Ada, itu semua di Facebook ada semua. Dan mereka tuh bahagia dengan suami masing-masing. Kalau menurut foto Facebook mereka. Kalau sama saya nggak bahagia mungkin ya. Istri saya itu dapat ketika saya sudah S1. Siapa tahu kalau kenalan waktu saya D3 belum tentu sudah saya mau sama saya. Tapi kayaknya mau sih, karena agak sedikit saya speak. Belum sadar dia tipuannya sampai sekarang. Berangkat lagi. Wah kan saya udah punya pengalaman ditolak tuh. Wah, saya perbaiki ilmu bicaranya, meyakinkannya. Wah, saya lakukan. Berhasil atau gagal? Ferguson itu berat, gagal. Dunia itu berat hidupnya. Ferguson pulang ketemu coach. Nah, coach tanya, entuk ora? Gagal ya Pak. Linggo. Nah, coach memainkan perannya, kemudian nggak nyuruh nyoba lagi. Ini kita ya ada yang perlu diimprove ini, kata apa? Dalam pikiran coach ya. Coach sudah tahu tapi diam. Coach itu tahu tapi diam. Sama kalau Bapak Ibu tahu gimana cara jual hotel ini, diam dulu. Kalau ini loh iki wis tak hubungi kabeh, tinggal rono. Nah, itu bukan Teva. Duduk. Piye gagal? Gagal ya Pak. Pertanyaan pertama dari coach, apa? Kenapa kok gagal? Analisamu apa? Nah, itu coach. Coach sudah tahu, tapi harus anak, ini harusnya tim ya. Harusnya tim loh itu ya, harusnya grup ya. Tapi kan cuma satu anak yang dia latih. Ayo coba pikir, kenapa kok gagal? Analisamu apa? Anu ya Pak, konsumennya pelit Pak. Terus Bapak, konsumen ngendi sing ra pelit konsumen iki mesti pelit. Dudu alasan. Ayo pikir alasannya kenapa kok gagal. Anu Pak, ketoke mereka itu ora yakin karo aku Pak. Aku jek enom, jek kurus, kering, cungkring. Mengkone tak sambung listriknya dipencet malah jeblok. Ora yakin Pak karo aku Pak. Mungkin tergoku ya rego bersaing, mereka ora yakin Pak. Kok sudah tahu itu jawabannya tapi diam. Dan jangan benerin, jangan nyalain. Itu kayak Ima Bonjol sama Diponegoro tadi itu loh. Guru sejarah lagi. Terus kemudian coach bilang gini, nek kui analisamu, berikutnya pertanyaannya, terus piye solusine? Pikir. Ayo pikir. Gitu dulu. Nek golek meneh piye? Oh ngene Pak. Mengko nek aku golek meneh, aku mlaku. Engko Bapak bareng aku ya Pak ya. Maksudnya, ya Bapak ngancani aku. Golek proyek. Maksudnya, ya ben iso meyakinkan calon konsumen. Nek ndel aku ora yakin, nek ndel Bapak kan yakin. Arep tekan umur piro kowe golek duit dikancani bapakmu, ya ora dudu kuwi jawabane. Nah bingung itu anak, bingung. Nah ketika bingung, coach boleh mancing sedikit, kasih clue sedikit. Ngerti ra? Ana sing jenenge company profile, apa CV, profil perusahaan kita. Loh, kan perusahaannya bapak kuwi kan wis tau nggarap bertahun-tahun, proyek-proyek berapa juta dari mana. Kan iso coba ditulis terus mau duduk. Oh iya, wes sudah cukup diam coach. Dong toh, wes kono temuin Mbak Marianti. Mbak Marianti itu sekretarisnya Bapak
sekretarisnya perusahaan. Ada di sini Mbak Marianti. Mbak Marianti yang tahu datanya proyek apa-apa. Udah, saya minta ke Mbak Mar, datanya apa, saya ketik, saya susun pakai Corel Draw biar keren. Dulu belum ada WhatsApp ya. Udah, saya print, wow. Berangkat. Berangkat pakai company profile, di print bagus, full color. Saya yakinkan konsumen ketiga, calon konsumen ketiga, berhasil atau gagal? Gagal. Ferguson masih gagal karena perusahaan lain, kompetitor lain juga pakai profil juga kan. Memang itu istimewa? Enggak juga. Terus pulang, Bapak mungkin udah kayak ngelihat sesuatu. Coba lagi, yang keempat. Berhasil? Gagal. Masih Ferguson. Yang kelima, baru berhasil. Jadi ketika berhasil, saya tuh masih ingat hingga detik ini. Yes, ngene tuh carane untuk proyek golek duit. Seluruh ilmu saya ingat itu hingga sekarang. Jadi jangan sampai kalau guru ngajarin ilmu, baru 2 hari dah lupa. Nah, karena nggak ada emotional bonding yang masuk ketika informasi itu masuk ke kepala anak. Lah ini kan ingat saya. Seluruh pelajaran Bapak tuh ingat hingga detik ini. Percobaan ke-6 berhasil, ke-7 gagal dapat proyek, ke-8 lumayan berhasil saya dulu. Bahkan proyek ke-8 sebelum saya jadi dosen, proyek ke-8 itu tuh untungnya, profitnya kalau zaman sekarang itu bisa untuk beli Honda Vario 2. Seusia 21 tahun loh. Dan itu nggak pakai modal saya cuma butuh modal untuk bayarin tukang tiap minggunya. Karena apa? Material, lampu, stop kontak, kabel itu koko-koko, cici-cici itu, sini Mas Wikan, sini. Dapat proyek toh, proyek baru kan, ini ambil nih, kabel ambil, lampu ambil, box panel ambil, udah terserah ambil. Tapi bukan gratis loh ya. Bahasa Belandanya gratis apa? Bahasa Belandanya gratis? Gratis. Jadi kalau G dibaca G, bukan gratis. Jadi saya itu modalnya cuma untuk bayar tukang mingguan. Karena banyak terkenal saya itu, kalau habis dapat proyek, terus berhasil menyelesaikan, terus dibayar sama owner. Paling lama 24 jam, saya lunasin itu utang-utang di toko listrik itu. Banyak yang lain dapat proyek, dapat bayaran, sampai tahun depan belum dilunasi, yang datang debt collector. Itu seneng itu koko-koko cici-cici itu, ambil Mas Wikan, ambil. Karena yakin bakal dibayar tepat waktu. Saya tanya kesimpulannya dari teaching dan coaching tadi. Hard skills, dapat nggak? Dapat. Saya dulu meyakinkan pabrik di Semarang yang proyek ke-8 itu. Enggak, itu proyek ke-6. Saya bikin desain instalasi pabrik 3 fas, 1 fas, sampai saya gambar pakai Corel Draw, saya diskusi juga dengan Bapak. Jadi paham kan saya merancang betul, oh pabriknya gini toh, saya pengen ngerancang panelnya sini, nanti pembagian grup sana, kabelnya gimana. Dapat kan hard skills? Soft skill dapat enggak? Dapat lah, kemampuan komunikasi, merayu, negosiasi, karakter, attitude, dapat. Nah itulah kalau teaching dan coaching dengan Teva bisa holistic project based learning dengan kurikulum Merdeka itu sangat memungkinkan. Demikian Ibu Bapak. Kayaknya Bapak disitu capek ya. Nanti pantunnya tentang capek saja. Ini SMK berapa tadi? 7 ya. Ini pantun Pak, pantun Pak. SMK Negeri 7 Surakarta maju ke depan, nggak perlu dituntun. Baru 1 cakepnya. Ini pantun, berarti capek beneran Bapak Ibu ini udah. Ada yang bikin pantun, diam saja. Nah, berarti capek betulan toh? Ya, saya ulang lagi. SMK Negeri 7 Surakarta maju ke depan, enggak perlu dituntun. Karena Bapak Ibu udah kecapean, maka tidak ada pantun. Bentar. Cantik Nian, Ibu guru kita terkasih, cukup sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau mau ada 1-2 pertanyaan, silahkan.